Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah, malam ini kita akan belajar tentang eh, mengoptimalisasikan manajemen referensi. Karena kita sebagai akademisi, kita harus menyesuaikan dengan teknologi ya. Salah satu teknologi yang digunakan dalam tata tulis artikel ilmiah adalah Mendeley gitu. Tapi Mendeley saja rasanya kurang kurang begitu ya, karena sekarang sudah apa namanya muncul juga alat-alat bantu yang memudahkan kita untuk menulis. Salah satunya adalah AI, Artificial Intelligence gitu ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita memadukan antara Mendeley ini sebagai manajemen sitasi dengan AI gitu, sehingga memudahkan kita dalam menulis artikel ilmiah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah terbiasa menggunakan Mendeley dan juga AI, tapi barangkali masih masing-masing menggunakan masing-masing Mendeley-nya, menggunakan masing-masing AI-nya. Tapi kalau misalnya dikolaborasikan, sebenarnya ini akan lebih dahsyat. Manfaatnya lebih dahsyat juga apa namanya memudahkan kita dalam menyelesaikan tulisan. Saya izin untuk share dulu ya Bapak Ibu sekalian materi saya. sangat penting sahabat dulu yang menempelkannya. Jadi itu sangat penting bagiku. Nah, kalau kita tidak punya waktu, kalau Oke. tidak bapak Eh, bagaimana? Judul pelatihannya eh, optimalisasi manajemen referensi dengan Mendeley dan AI. Dengan subjudul meningkatkan efisiensi penelitian dan penulisan akademik. Materi yang akan kita atau yang saya sampaikan ini sebenarnya sederhana saja, Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama optimalisasi Mendeley. Tadi seperti saya katakan, ini Mendeley sebenarnya udah nggak asing buat dosen ya. Kita sering kali menggunakan Mendeley ini. Oleh karena itu kita akan praktek nanti bagaimana mendownloadnya, menginstal download aplikasi Mendeley ini. Kemudian kita akan gunakan juga manajemen style. Jadi style kita itu kan di kampus ini beda-beda. Kalau di Win Wali Songo misalnya menggunakan, setahu saya itu CMS ya, Chicago Manual Style. Kalau di beberapa kampus itu menggunakan apa gitu ya, Association Psychology of America misalkan gitu. Dan di beberapa kampus berbeda-beda. Nah, ini kan butuh penyesuaian. Kalau kita manual itu akan menyulitkan kita. Tapi kalau menggunakan Mendeley, menggunakan manajemen style yang ada di sana, kita tinggal klik, itu akan berubah sendiri. Ada yang menggunakan kampus menggunakan footnote seperti di Win Wali Songo menggunakan footnote. Tapi di kampus kami di STL Hidayah itu menggunakan body note. Itu akan menyulitkan kita kalau misalnya ini akan kita rubah. Tapi dengan aplikasi Mendeley ini, kita akan sekali klik itu akan berubah dari footnote menjadi body note. Begitu juga sebaliknya dari body note menjadi footnote. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang berikutnya di optimalisasi Mendeley adalah manajemen citasi gitu ya, yaitu menggunakan fitur cite ataupun cite untuk menyisipkan citasi dalam dokumen. Ini yang paling penting. Dan fungsi dari Mendeley sebenarnya ini, yaitu untuk menggunakan fitur citasi untuk menyisipkan citasi dalam dokumen. Jadi dokumen apapun itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam Mendeley, buku, artikel jurnal, kemudian apa lagi? Disertasi, skripsi, tesis itu tidak terbatas. Bahkan wawancara pun sebenarnya transkrip wawancara itu bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Sehingga nanti dalam mengolah citasi tersebut, kita mau gunakan di paragraf mana, di kalimat mana, kita tinggal citasi saja. Itu akan ditempatkan pada posisi yang kita mau, ya dimanapun seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam optimalisasi Mendeley ini adalah aplikasi ini juga bisa menampilkan manajemen daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini juga penting. Jadi selain dari citasi yang otomatis, sesuai dengan konsistensi stylenya, juga ternyata daftar pustaka ini otomatis. Jadi kita tidak perlu kerja dua kali. Setelah kita citasi, otomatis daftar pustakanya itu akan muncul dan itu akan diurutkan sesuai dengan abjad A sampai Z gitu ya, tanpa kita harus bekerja. Nanti biasanya mesin aplikasi yang menyusunkan seperti itu. Eh, Sehingga menghasilkan daftar pustaka yang standar gitu, yang apa konsisten dengan style yang kita pilih gitu kan. Kadang-kadang kalau kita sebagai dosen kan sering melihat itu
mahasiswa menggunakan manual itu kadang menggunakan citasi yang campur-campur gitu ya. Kadang tahunnya di depan setelah penulis, kadang judul bukunya miring, kadang judul nggak miring gitu kan. Kadang halaman menggunakan halaman, kadang tidak gitu. Ini karena masih manual kan, jadi konsistensinya itu apa namanya eh, sangat rendah kan gitu ya. Nah, dalam citasi menggunakan Mendeley ini, maka kita akan memiliki kelebihan daftar pustakanya akan otomatis gitu ya. Ini yang pertama ini. Jadi kita akan mengoptimalisasi Mendeley. Yang kedua, ternyata di dalam menulis juga eh, ini aplikasi Chrome, aplikasi browser Chrome ini juga ternyata sangat bermanfaat. Jadi saya menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian untuk browsing itu gunakanlah Chrome. Kenapa? Karena ini adalah ekosistemnya Google. Ya, kita sering menggunakan apa-apa tuh di Google. Jadi kalau mau cepat mencari apa-apa di Google, gunakanlah Chrome. Karena Chrome itu adalah produknya Google. Jangan menggunakan Mozilla, jangan menggunakan bawaannya Microsoft itu ya, Microsoft Edge itu mereka nggak kompatibel gitu ya. Oleh karena itu supaya kompatibel sama seperti Mendeley dengan Scopus, maka Chrome dengan Google gitu ya. Nah, kita nanti akan praktekkan bagaimana aplikasi Chrome ini bisa bermanfaat. Di antaranya adalah mencari apa namanya jurnal menggunakan Google Scholar. Nah, ini kan jadi Google ada browser Google, ada Google Scholar, ada juga namanya nanti Google Scholar itu ternyata bisa mencari atau mendeteksi, mengindeksasi jurnal-jurnal Scopus. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi dari profesor-profesor bahwa menulis itu harus mencantumkan atau mensitasi dari jurnal Scopus gitu. Padahal kalau kita mau mencari sumber dari Scopus itu kan harus bayar kan? Kita harus punya akses dulu. Dan aksesnya itu biasanya melalui kampus. Kampus kita tuh belum belum memiliki kerjasama dengan Scopus karena mahal bayarnya bisa bisa miliaran gitu atau ratusan juta lah itu kalau mau mengakses itu kan. Nah, kita belum punya, rata-rata kita belum punya. Mungkin yang punya baru Universitas Gajah Mada, kemudian UI mungkin ya. Kalau untuk sekelas UIN saja saya rasa belum. UIN ya Google Scholar itu bisa, nanti kita praktekkan. Kemudian yang kedua yang cukup membantu juga, kita bisa mengoptimalisasikan Chrome itu dengan tool Translate Chrome. Ya, jadi di dalam Translate Chrome itu kita buka jurnal berbahasa apa saja, bahasa Arab, bahasa Inggris itu bisa kita translate saat itu juga, ya, tanpa harus menggunakan aplikasi apapun. Karena di dalam Chrome itu sendiri ada namanya fitur translate. Nanti kita akan praktekkan gitu ya. Untuk menerjemahkan artikel, ya kan, sumber referensi dari bahasa asing, tinggal klik kanan, terjemahkan, sudah. Mau terjemahkan ke bahasa Indonesia muncul, ya kan, dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain. Nanti kita praktekkan. Yang ketiga, optimalisasi Word. Nah, ini juga sering kita remehkan nih. Ternyata Word yang kita punya itu sudah banyak fitur yang di-update dan di-upgrade, gitu ya. Eh, Biasanya di Word itu sering yang kita gunakan tuh kan fiturnya copy dan paste gitu ya, atau copy paste. Ternyata copy paste itu juga ada fitur yang spesial namanya paste spesial gitu ya, untuk menempelkan teks tanpa format gitu kan. Biasanya kita kalau pas apa copy dari website tertentu dari artikel PDF misalnya kita paste ke Word itu kan berantakan tuh. Itu ada caranya supaya nggak berantakan dengan paste spesial namanya gitu ya. Nanti kita bisa pilih keep text only. Nanti kita praktek juga. Kemudian yang berikutnya di Word juga itu bisa menggunakan format painter untuk menyalin format dari satu bagian ke teks bagian yang lain. Nanti kita praktekkan juga ini biasanya fungsi pengeditan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan nanti paragrafnya ingin menjorok 7 ketuk, itu nggak perlu satu paragraf. Nanti kita menggunakan format painter saja. Nanti kita praktekkan ya. Ini untuk mengedit setelah naskah jadi semua untuk memperbaiki merapikannya itu nanti menggunakan format painter. Jadi ini optimalisasi Word. Yang terakhir, yang penting juga yang sering kita manfaatkan untuk penelitian adalah Grammarly. Kita tinggal registrasi, login, masuk ke Grammarly, kita install ke Word. Ini sama, kita bisa gunakan ini untuk memeriksa tata bahasa dan ejaan secara real time, khususnya yang berbahasa Inggris. Ya, kita misalkan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris menggunakan Google Translate begitu ya. Nah, itu nanti ejaannya itu kan kadang grammarnya tidak belum belum sesuai betul gitu ya dengan grammar yang bahasa Inggris sesungguhnya gitu ya. Ini bisa nanti diperbaiki oleh Grammarly gitu ya.
Jadi inilah Bapak Ibu sekalian materi kita kali ini singkat-singkat saja nanti saya berikan contoh. Saya ulang lagi yang pertama adalah optimalisasi Mendeley, Chrome, Word, Grammarly. Gitu ya. Nah, oke. Kita akan mulai dari Mendeley dulu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu software yang bisa membantu kita untuk tadi ya penulisan serta daftar pustaka yang baik, yang konsisten gitu ya. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah tadi untuk pembuatan citasi dan juga daftar pustaka otomatis. Ya, jangan menggunakan Mendeley, penulis akan lebih mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari sumber pustaka baik itu secara manual maupun otomatis gitu ya. Nah, ini kemudian eh, sekedar untuk wawasan juga bahwa Mendeley ini aplikasi ini ada dua versi, ada versi desktop dan juga ada versi website. Nah, gitu. Yang saya sarankan untuk belajar kita ini yang versi desktop saja, gitu ya. Versi desktop saja. Ini ada yang Android, ada yang iOS ataupun Mendeley Web dan sebagainya. Ini bisa kita pilih nanti ya sesuai dengan aplikasi yang kita pakai, ya. Apakah Microsoft ataukah Apple gitu ya. Nah, kemudian ini nanti saya juga berikan materinya, gitu ya. Kita akan berikan materinya ini modulnya. Silakan nanti dipelajari saja mendeley.com. Nanti di situ kita tinggal pilih download begitu ya. Nanti tinggal instalasi. Kemudian setelah diinstalasi kita akan membuat akunnya dulu. Sebagaimana kita seperti Gmail lah ya. Kita membuat email itu kan harus punya akun dulu ya. Daftarlah, ikuti registrasi ya seperti ini nanti tampilannya. Kemudian create account gitu ya, register, nanti akan muncul Elsevier seperti ini. Ini Scopus ya, Elsevier Scopus ini. Daftarkan email kita ya, Gmail gitu kan, continue. Nanti di sini ada pilihan email, ada given name. Ini given name itu ya nama-nama kita gitu ya. Misalnya Suherman gitu, passwordnya apa? Masukkan passwordnya, register. Nah, setelah register ini nanti kita diminta untuk mengisi beberapa kolom. Nanti tinggal ikuti saja. Gitu ya. Di sini ada institusinya, di download Mendeley-nya. Saya menyarankan Mendeley Desktop 1.19.1.8. Jadi yang lama, jangan yang baru gitu ya. Saya sarankan seperti itu, kan lebih mudah. Ini di sini. Ini menginstalnya, install sampai selesai, next, 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 next gitu. Kemudian nanti di sini diminta untuk persetujuan, agree saja, pilih. Kemudian nanti di sini destination foldernya next saja, ya. Kemudian install, gitu ya, sampai nanti muncul seperti ini, finish. Nah, setelah finish nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Ini masih kosong, belum terisi, gitu ya. Ini belum 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 terisi. Nah, ketika sudah terinstall dengan baik, maka dia akan muncul di sini, reference, insert citation, ada insert bibliografi, ada open Mendeley. Nah, ini style yang saya maksud. Jadi di sini ada manajemen style, itu maksudnya manajemen style itu artinya apa yang kita mau pilih ya. American Psychology Association, yang ini yang kita pakai ini untuk body note, Chicago body note. Ada yang Chicago footnote. Jadi kalau pakai Chicago pakainya footnote, yang di bawah itu menggunakan full note seperti itu. Jadi yang full note ini biasanya tanda bahwa ini adalah footnote. Kalau author date saja biasanya itu versi yang CMS tapi yang body note. Jangan salah pilih nanti, gitu ya. Ini juga sama nanti kalau menggunakan apa style nanti juga ada apa style yang full note. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini seperti itu. Ini optimalisasinya seperti itu, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tadi materi kita yang kedua sebelum nanti saya praktekkan bagaimana cara mensitasinya adalah optimalisasi dari Google, sorry, Chrome ya. Chrome. Yang pertama, optimalisasi dari Chrome itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Di pojok kanan atas ini muncul Rapid Journal Quality Check ya. Terlihat nggak nih Pak Suherman? Kelihatan. Kelihatan ya ini ya di sini ya ini. Ini kalau secara normal ini sebenarnya nggak ada. Bawaan dari Chrome ini tidak ada. Nah, ini harus kita install. Caranya nanti kita buka di sini, titik tiga yang ada di sini kita buka extension. Extension kita sorot saja nanti muncul manajemen atau manage extension. Nanti muncul di sini kotak seperti ini, kita lihat di sini.
Di sebelah kiri bawah ini ada Chrome Web Store. Kita klik saja. Nah, di sini kita klik tadi. Namanya apa tadi? Rapid Journal. Kita klik saja sini. Kita ketik saja Rapid Journal. Nah, ini muncul, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini muncul. Nah, kalau udah seperti ini, nanti di sini tulisannya Add Chrome. Ini karena saya sudah pasang, jadi remove. Kalau belum pasang, Bapak Ibu sekalian nanti ada Add from Chrome. Nah, ini tinggal diklik saja, nanti dia muncul di sini. Ya, muncul di sini. Coba saya geser sedikit. Muncul seperti ini. Nah, ya, nanti klik saja supaya sampai berwarna biru, supaya dia muncul permanen seperti ini. Nah, fungsinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ini Rapid Journal Quality Check itu tadi, yaitu untuk, nah ini Bapak Ibu sekalian nih, memunculkan artikel-artikel yang dari Scopus. Karena normalnya Google Scholar itu tidak menampilkan eh, mana jurnal atau artikel yang dari Scopus atau yang bukan dari Scopus. Supaya ini muncul, nanti digunakan ini. Nah, ini sehingga kalau Bapak Ibu sekalian mau menggunakan Scopus nih, seperti yang saya katakan, kalau Bapak mau nulis jurnal yang mau dipublikasi di Scopus, itu wajib 100% itu dari Scopus ambilnya, jangan dari jurnal Indonesia. Kayak gitu. Atau misalkan kalau mau nambahkan ya 30 artikel, ya berarti minimal atau maksimal 5 itu dari lokal nggak apa-apa. Tapi 25-nya wajib dari Scopus. Nah, itu gimana caranya? Kita nggak punya akun Scopus. Nah, ini caranya seperti ini. Ya, menggunakan Google Scholar saja, gratis, kita bisa mengakses jurnal Scopus. Ini Q1. Dengan kata kunci Education System ya, tapi menggunakan bahasa Inggris nanti. Apa pencariannya ya, bahasa Inggris. Karena kan Scopus bahasa Inggris. Jangan menggunakan bahasa Indonesia ya, nggak akan muncul Q gitu ya. Jadi Education System, misalkan. Sistem pendidikan, ini muncul Q1 nih ya. Ini juga nih Q1, ini Q1, ini Q1. Nah, ini muncul. Nah, jadi kan kita mudah tuh eh, dimudahkan oleh Google Scholar untuk mencari naskah-naskah itu. Ini salah satu cara untuk mengoptimalisasi Chrome, gitu ya, menggunakan Rapid Journal Quality Check. Kalau di Mozilla ataupun di Microsoft Edge saya belum tahu apakah ada tidak itu fungsi seperti itu. Tapi setahu saya ini di Chrome seperti itu ada. Jadi silakan digunakan saja ini untuk supaya mengoptimalkan Google Chrome untuk penelitian tuh ya, itu yang pertama. Ya, kemudian tadi yang saya bilang, yang kedua mengoptimalkan apa namanya ini Chrome ya. Yang kedua adalah translate ya. Translate ini kan bahasa-bahasa asing tadi ini sebagian kita mungkin sudah mengerti memahami dengan baik. Tapi tidak semua bahasa yang sifatnya khusus seperti berbahasa Inggris ini kan bahasa-bahasa khusus bidang pendidikan, bidang apapun misalnya ada beberapa yang kita masih asing. Ini bisa kita eh, apa namanya optimalkan dengan cara tadi fasilitas fitur klik kanan. Ya, kita klik kanan saja sembarang di sini. Nah, di sini ada translate, Bapak Ibu sekalian. Terlihat ya di sini ya. Ini kita klik saja di sini. Nah, ini bisa kita rubah di sini menjadi bahasa yang kita mau kan gitu, bahasa Indonesia misalnya. Menjadi bahasa apa misalnya di situ ya. Ini bisa kita pilih misalnya choose another language. Misalnya kita pilih Indonesia. Indonesia mana? Nah, ini dia. Translate. Nah, tuh. Jadi yang tadinya berbahasa Inggris ini kita bisa paham. Ini disabilitas dan sistem pendidikan. Mana kira-kira yang paling relate ya, paling terkait dengan materi yang kita mau. Nah, seperti ini misalnya. Mengembangkan sistem pendidikan yang adil, ya, dan seterusnya. Sistem pendidikan dan hasil pasar kerja. Ini Q1 ya. Scopus. Kan nggak mungkin Scopus itu berbahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bahasanya sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Karena kita menggunakan fitur klik kanan, translate to Indonesia. Gitu ya. Seperti itu. Ini juga sama. Ini sama. Gitu. Ini juga nanti beberapa, misalkan kita buka di sini ya. Klik kanan saja misalnya di sini. Nah, ini nanti terbuka. Nah, seperti ini. Ini sudah PDF. Ini bisa kita download. Ini sudah dari Q berapa tadi? Dari Q1 ya. Nah, ini Q1. Nah, langsung dapat tuh. Nah, kalau nggak perlu lagi kita akun Scopus yang berbayar ratusan juta atau miliaran itu ya. Kita tinggal download saja di sini. Bisa atau langsung dikutip saja. Gitu ya. Dikutip saja, masukkan ke sini. Kita copy teks saja misalnya seperti itu.
Ya, masukkan ke Word misalnya ya. Nah, ini tadi saya katakan ya, ini tinggal kita paste, nah seperti itu. Itu. Jadi dua tadi ya. Optimalisasinya silahkan munculkan ini Rapid Journal Check untuk menampilkan Scopus. Yang kedua adalah fitur Translate to Indonesia atau Translate language ya, yang lain yang diinginkan untuk bisa kita mudah memahami halaman-halaman yang berbahasa asing. Yang terakhir, yang ketiga ya, bukan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu mengoptimalkan Word ya, mengoptimalkan Word. Nah, ini yang ketiga, mengoptimalkan yang pertama tadi Mendeley, yang kedua mengoptimalkan Chrome, yang ketiga mengoptimalkan dokumen. Ini sengaja kita mengoptimalkan alat-alatnya dulu sebelum kita memulai, gitu ya. Kalau kan udah semuanya udah optimal, gitu ya, eh, paham apa yang kita gunakan dan bagaimana cara menggunakannya, nanti menulis itu mudah, gitu. Nah ini seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah kutip dari mana dari artikel, saya masukkan ke sini, saya paste ke sini menggunakan paste spesial. Jadi yang pertama adalah menggunakan paste spesial tadi. Nah ini paste. Jadi di paste ini sebenarnya banyak apa namanya pilihan ya. Kalau kita mau paste ada paste menggunakan Ctrl V, ada juga yang menggunakan paste spesial. Saya menyarankan menggunakan paste spesial, kemudian paste keep text only. Kalau Bapak Ibu sekalian, ketika kayak saya sorot seperti ini, itu Bapak bisa baca itu namanya keep text only. Jadi yang akan tercopy hanya teksnya saja. Formatnya tidak akan masuk ke dalam Word. Karena kan format yang ada di artikel itu misalnya format huruf. Hurufnya pasti berbeda. Bisa jadi formatnya hurufnya tidak dikenali oleh Word kita sehingga nanti akan error kan seperti itu. Nah, supaya itu nggak terbawa ke dalam Word kita, ya kita bersihkan format yang ada di sana itu nggak akan ikut. Sehingga yang kita copy itu hanya teksnya saja, ya kan. Adapun formatnya mengikuti bawaan dari Word yang ada di sini. Jadi nggak ada apa, tidak akan merusak tulisan kita. Itu paste spesial tuh fungsinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah fungsi translate. Nah, ini juga sama seperti di Chrome ya, sebagaimana di Chrome, Word juga kalau Bapak Ibu sekalian sudah update dengan Word yang terbaru, ini juga memiliki fasilitas translate. Caranya di blok seperti ini, kemudian di klik kanan translate. Nah, di sini akan ada fitur namanya translator Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tuh, ini translator, ini yang kita blok. Kemudian kita mau ubah kemana ini? Ke bahasa apa? Ya, ke bahasa Indonesia ya, tentu saja. Indonesia, ini dia. Nah, tuh, muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Ini bisa kita copy manual begini. Ya, manual seperti ini. Kita sekali lagi tadi keep text only seperti itu. Atau ini sekalian di insert sekalian bisa. Ini kita blok tadi seperti ini kan. Ini kan seperti ini ya. Ini kita blok seperti ini. Kita mau insert sekalian bisa. Tuh, gitu. Langsung otomatis diterjemahkan oleh dia itu. Jadi nggak perlu pakai DeepPL, tidak perlu menggunakan aplikasi yang diinstal, kemudian Google Translate dan sebagainya nggak perlu. Jadi ternyata di Word kita kalau mau dioptimalisasikan tuh ada fasilitas namanya translator. Itu itu optimalisasi yang kedua. Yang ketiga yaitu eh, namanya Grammarly, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini namanya Grammarly. Nah, ini sama seperti Mendeley, kita perlu download dulu di websitenya. Ya, buka saja website apa namanya Grammarly ya. Kita klik saja di sini Grammarly, misalnya Grammarly. Nah, ini sudah muncul nih Grammarly. Nah, ini Pre-I Writing Assistant. Jadi tinggal diklik saja. Nah, nanti di sini ada nih sebelah kanan atas nih Get Grammarly It's Free, gratis Bapak Ibu sekalian. Tinggal diklik saja. Muncul di sini. Nah, ini tinggal pilih Sign Up with Google. Bapak Ibu sekalian, Google-nya apa? Tinggal klik saja sini, nanti akan muncul download seperti itu. Dan ikuti saja nanti install seperti Mendeley dan seterusnya. Nah, ini fungsinya apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya besarkan sedikit yang berbahasa Inggris ya. Fungsinya apa? Nah, ini nih, Bapak Ibu sekalian. Fungsi Grammarly adalah memperbaiki eh, tata bahasa bahasa Inggris khususnya ya.
Bahasa Inggris yang kita gunakan, misalkan abstrak, kita kan sering menggunakan abstrak tuh menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris diutamakan. Itu seringkali kita tidak bisa memastikan itu sudah betul atau belum. Nah, supaya itu pasti betul atau pasti sudah melalui proses editing, kita bisa menggunakan Grammarly ini. Kita lihat di sini. Di sini ada dua saran dari Grammarly, ya, yaitu, nah di sini, ini saran dari dia nih, ada 3, 1, 2, 3, gitu ya. Saran yang pertama ini harus dikoreksi pronoun usage-nya. Jadi penggunaan pronoun ini ternyata harus diperbaiki, ya. Yang mana itu? Yang ini ternyata. Nah ini, yang ini nih. Ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ini sebenarnya saran dari dia untuk kita ubah. Ya, kalau kita setuju, accept, maka dia akan berubah. Tuh. Ya, yang berikutnya, gimana lagi? Coba kita kecilkan sedikit. Dia menyarankan itu di, nah ini tipe yang warna biru ini. Ya, dia muncul biru sini ya, tipe. Ini ternyata perlu diperbaiki kata dia. Cara memperbaikinya apa? Di remove saja ini tips op-nya ini ternyata secara grammar salah atau kurang tepat. Kalau mau tepat, hapusnya. Kita accept saja. Nah, seperti itu. Gitu. Apalagi, nah ini di sini ada Yong. Yong mana ya? Saya kok nggak kelihatan ada Yong di sini. Yong, Yong. Nah, ini ada di sini. Nah, ini Yong yang di bawahnya. Truth, Yong, Adulthood. Nih, ya, ini. Ini kalau ini katanya butuh Get Pro ini. Ya, ini juga sama. Ini mesti Pro karena ini untuk clarity ya. Clarity untuk kejelasan kata. Tapi bukan grammar, tapi secara kata ini kurang clarity, kurang kurang jelas gitu. Mungkin ambigu atau apa begitu ya. Itu optimalisasi yang ketiga menggunakan Grammarly gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu di Word situ. Kemudian saya pikir sudah tiga, sudah empat ya. Yang pertama optimalisasi mendelay, yang kedua optimalisasi Chrome, optimalisasi yang berikutnya adalah Word, ya, ya paste spesial, kemudian translate, kemudian Grammarly. Itu semua bentuk optimalisasi apa yang sering sehari-hari kita gunakan. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah kita kembali ke Mendeley ya. Tadi caranya bagaimana? Nah, Mendeley ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa cara untuk memasukkan referensi ke sini. Cara yang pertama adalah, ini kita klik di sini, klik kiri atas, yang tanda panah ya. Ada tanda panah, ada yang plus. Kita pilih yang tanda panah saja. Ini ada empat pilihan. Kita bisa meng-add atau memasukkan filenya berupa PDF, ya. Kita klik seperti ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Open Kelihatan tapi saja. yang beda itu gimana sih kamu tuh? Sebentar nih ada yang bocor. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini masuk nih PDF-nya. Kita klik di sini. Nah, ini masuk. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa masukkan filenya, ya. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa memasukkan foldernya. Tuh, satu folder isinya semua PDF misalnya gitu ya. Itu bisa kita masukkan sekaligus masuk sini. Nah, gitu. Jadi kalau tadi kan satu-satu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Add file itu kan satu-satu dipilihkan seperti itu ya. Nah, kalau kita punya folder yang isinya itu sudah referensi, sudah masukkan saja add folder sini. Nah, klik ini misalnya masuk semua. Nah, sudah cukup. Jadi banyak. Ada 10, ada 100 masuk semua kan gitu. Yang ketiga, watch folder ini sepertinya kita lewat saja. Kita add entry manually. Terkadang ada sumber referensi yang kita nggak punya filenya dan kita juga nggak dapatkan ketika kita cari di Google Scholar. Mau nggak mau buku yang kita pegang itu misalnya belum terindeks di Scholar, ya, dan belum ada. Dan itu harus kita manual ya. Melalui inilah tadi pilihannya tadi ya, yaitu add entry manual. Paling akhir tuh. Ini add entry manually. Nah, sini masuk sini. Misalnya buku, ya buku masukkan. Buku judulnya apa? Masukkan. Autor penulisnya siapa? Tahun berapa tuh buku ditulis? Page-nya dilewat saja, abstrak lewat saja. Biasanya kita city. Nah, Bogor misalnya, edisi berapa? Silakan. Publisher penting. Penerbitnya siapa? Nah, ISBN kalau ada silakan dimasukkan. Doi biasanya jurnal. ISBN saja masuk. Oke, kemudian di save. Itu cara manual seperti itu. Kalau dia dari jurnal, ya artikel berarti masuknya adalah jurnal. Mana jurnal? Nah, ini jurnal artikel.
Sama, masukkan penulisnya, judulnya, penulisnya siapa, nama jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, isunya itu nomor berapa, halaman berapa, doi, kalau ISBN itu buku, kalau jurnal artikel biasanya doi, digital object identifier gitu. Jadi identitas objek digital gitu ya. Nah, seperti itu. Sama, nanti di save nanti muncul di sini. Gitu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama dengan cara memasukkan ada di sini, fasilitas di sini. Yang kedua, kita gunakan kolaborasi dengan Google Scholar. Caranya, kita kembali ke Google Scholar. Ini kolaborasi Google Scholar dengan Mendeley adalah caranya seperti ini. Ini misalnya eh, apa namanya artikel dari Scopus yang kita mau gunakan. Ya, bagaimana ini bisa masuk ke dalam Google Scholar? Nah, caranya begini, Bapak Ibu sekalian, kita pilih Cite, kemudian di sini ada pilihannya, kita lupakan saja pilihan ini karena kita mau download dia seperti ini, Repman ya, yang ada di bawah ini kita download saja, maka dia akan masuk seperti ini. Dalam format Scholar RIS, kalau Word itu kan doc, ya kan? Excel itu kan XLS akhirannya ya. Kalau PDF adalah PDF. Kalau PowerPoint PPT kan akhirnya itu namanya extension. Nah, kalau di sini Google Scholar itu ketika kita download di sini di Repman ini referensinya adalah RIS extensionnya. Maka ini akan download seperti ini. Ini yang bisa masuk ke dalam Scholar, oke? Ini masuk ke download kita ya. Sekarang kita kembali ke Mendeley. Kita masukkan di sini, kita klik di sini, kita masukkan di Add File sini. Add File. Nah, muncul RIS-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita download, kita masukkan, open. Klik open. Nah, masuk tuh Bapak Ibu sekalian. Ini ternyata dari jurnal, penulisnya sudah terisi sendiri, ya, nama jurnalnya sudah ada, tahunnya sudah terisi, volumenya, ya di sini, isunya, halamannya, semuanya sudah lengkap. Termasuk ISSN-nya juga ada. Nah, itu. Jadi, bisa kita masukkan seperti itu ya. Kita coba lagi, sekali lagi ya. Misalnya sekarang kita pilih yang berikutnya. Ini yang sudah yang pertama. Kita pilih yang Q4 nih, ya, tentang ekonomi atau tentang pendidikan deh. Tentang pendidikan, disabilitas dan pendidikan. Ini kan kita ubah dulu ke bahasa Inggris. Ubah dulu ke bahasa Inggris. Di sini kita ubah ke bahasa Inggris. Choose another tadi menjadi English ya, menggunakan English. Nah, seperti ini. English. Translate. Oke, yang pertama kita ambil, ingat, Cite, kemudian referensi manager, oke, kemudian kita lihat, Scholaris 1, ingat ya, Scholaris 1. Kita kembali ke Mendeley, masukkan sini, add file, Scholaris, tadi yang bawah sudah, sekarang yang ini, open. Nah, masuk tuh dua, gitu, terus seperti itu, ya, terus seperti itu. Kita pilih terus seperti itu ya. Nah, ini buku. Kalau tadi kan jurnalnya, ini buku nih. Yang kedua ini adalah buku. Book. Nah, tandanya ada sini tulisannya book seperti itu. Lanjut misalnya ini yang ketiga, educational system. Nah, sama nih. Ingat Redman ya. Sekali lagi. Nah, Scholaris 2 kembali lagi ke Mendeley. Kemudian add file. Scholaris 2 gitu. Kalau Bapak misalkan Ibu sekalian capek satu-satu, saya download saja RIS-nya dulu 10 misalkan nanti ada 10 RIS, nggak apa-apa. Ibu, Bapak, Ibu sekalian blok seperti ini, jadi ada 10 misalnya, Ibu masukkan open sekalian boleh. Jadi masukannya nanti belakangan, boleh silakan. Tapi saya contohkan ini secara bertahap ya, gitu ya. Yang kedua saya masukkan open gitu. Jadi kalau Ibu mau download, Bapak Ibu sekalian mau download dulu 10 itu atau 100 misalnya, nggak apa-apa juga. Jadi nggak satu-satu, jadi bisa sekalian. Ini ada 1, 2, 3, 4, nah ada 5 ya. Nah ini sekarang yang langkah berikutnya adalah memasukkan atau mensitasi sumber yang kita punya ini ke dalam Word. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang ini tadi, yang sudah kita download. Ini misalnya di sini, nah di sini ya. Nah, di sini. Oke, kita pilih reference, kemudian kita klik insert citation. Nah, kita klik go to Mendeley. Nah, misalkan kalimat tadi kita ambil dari Prahardika Bayu. Klik di sini. Kemudian kita, sorry, ini cek Cite. Nah, maka akan muncul seperti ini.
Ya, sesuai dengan stylenya. Ini style apa ini? Kita lihat di sini. Stylenya ternyata stylenya adalah American Psikologi yang ketujuh. Nah, kita ganti yang ke catatan kaki misalnya. Nah, otomatis saat itu juga berubah. Jadi catatan kaki ke bawah. Kita lihat catatan kakinya. Nah, itu langsung. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bawah sini. Tuh, ya. Tapi di saat yang lain misalnya kita mau rubah ini menjadi body note, bisa tinggal dirubah saja. Misalnya menjadi CMS Author Date. Sudah berubah dia. Di bawah sudah hilang. Kan seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini misalkan yang pertama. Yang kedua misalnya kalimat yang kedua ini kita ambilkan juga dari materi apa sumber berikutnya. Kita klik di sini insert station ya, kemudian kita klik go to Mendeley, kita pilih Aaron Loudon misalnya ya. Nah, kita klik di tujuannya ini artikel tujuan, kita cita saja. Masuk Aaron and Lopress 2012. Gitu kan? Nah, ini sudah masuk. Lagi misalkan yang ketiga Century. Insert citation, go to Mendeley, juta. Klik, masuk sini. Oke. Nah, ini sudah satu, dua, tiga, empat. Nah, ini sudah masuk empat. Tinggal kita masukkan daftar pustakanya. Daftar pustakanya kita pilih di sini. Daftar pustaka. Nah, ini tadi optimalisasi yang kita lakukan di Mendeley adalah langsung bisa menginsert bibliografi. Nah, seperti ini. Ini optimalisasinya. Kita lihat A, P. Otomatis sudah tersusunnya. Dan dia konsisten. Nama, penulis, kemudian tahun, ya, sama tahunnya juga di sini. Kemudian ini judulnya menggunakan kutip, ini juga sama kutip. Yang ketiga pun sama kutip dan menggunakan pemisahnya titik, ya. Di sini juga titik. Kalau pemisah nama koma, semua sama, persis sama, tidak ada yang berbeda dan ini konsisten. Nomor satu sampai tiga konsisten, ya, tanpa ada kesalahan sedikit pun, ya, konsistensinya sangat tinggi, ya. Karena apa tadi? Karena menggunakan mesin kan gitu. Begitu juga dengan yang ada di sini ya. Kita blok di sini misalnya. Ini kelihatan. Kalau menggunakan mendelay, dia akan kelihatan ini body note-nya akan berwarna gelap ketika kita blok. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah pakai mendelay Pak, gitu, tinggal diblok saja di sini di Word-nya itu. Kalau memang dia betul sudah pakai mendelay, kelihatan kok. Oh ini sudah betul mendelay di sini. Ya sama juga dengan daftar pustakanya nih kita lihat. Nah tuh kalau kita blok dia akan lebih gelap, ya kan? Dia akan lebih gelap tuh. Jadi nggak bisa berbohong nih. Kalau kita ke jurnal misalkan atau store ke dosen yang mewajibkan menggunakan aplikasi mendelay misalnya, Prof saya sudah mendelay, ya. Padahal belum. Itu kelihatan tuh di Word gitu tuh. Di blog seperti ini kelihatan, oh ini sudah pakai mendelay, yang ini belum gitu ya. Gitu. Dan konsistennya sangat tinggi gitu ya. Dan ini mencegah kesalahan gitu ya, mencegah kesalahan seperti itu. Ini apa namanya, Bapak Ibu sekalian, tadi ya eh, kolaborasi optimalisasi dari yang pertama tadi Mendeley ya, kemudian optimalisasi citasi, optimalisasi daftar pustaka sudah kita praktekkan, kemudian optimalisasi dari Chrome tadi dengan cara apa namanya memunculkan Scopus di dalam Google Scholar ya, kita sudah berhasil juga praktekkan seperti ini sudah muncul. Eh, Kemudian tadi yang ke berikutnya optimalisasi translate ya ke bahasa yang kita mau sudah juga gitu ya. Kemudian yang belum itu I-nya gitu. Dari tadi kita nungguin I-nya mana gitu. Nah, ini I. Yang terakhir sesi terakhir mungkin sekarang sudah pukul 20.56 mungkin saya percepat saja ini optimalisasi menggunakan AI. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata memang mengutip dari sumber jurnal-jurnal itu kan juga ada beberapa etika gitu ya, ada beberapa batasan-batasan yaitu batasannya adalah plagiasi dan similarity. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita coba eh, perjelas di sini. Ada dua istilah di dalam mengutip itu, yaitu yang pertama adalah similarity, gitu ya. Kedua ada plagiasi. Ini satu hal yang dua-duanya ini penting dan ini dua-duanya wajib diperhatikan untuk kita sebagai seorang penulis. Similarity ini
adalah tingkat, kalau kita katakan tingkat kemiripan yang diukur itu. Mengukur tingkat kemiripan kata, kalimat, paragraf. Tuh. Tapi kalau plagiasi adalah kaitannya dengan mengut sorry menggunakan kalimat, paragraf, ide tanpa mencantumkan sumber. Nah, ini yang harus dipahami. Ini semua dosen harus memahami ini. Nanti bisa kita praktekkan untuk kita sebagai dosen kepada mahasiswa kita, atau ini kita praktekkan juga di diri kita masing-masing. Ada dua macam, similarity, ada plagiasi. Yang pertama similarity ini. Jadi eh, secara etika itu tingkat kemiripan kata, kalimat dan paragraf itu sebenarnya juga harus diperhatikan. Jadi ketika kita mengutip tadi seperti tadi ini kita mengutip ini. Ya, kalau kita ukur tingkat kemiripannya, similarity-nya itu persis sama dong gitu. Kenapa? Karena kan kita copy paste persis tanpa ada perubahan apapun kan gitu. Artinya kita nggak lolos di similarity. Kita nggak lolos di sini. Gagal di sini. Kenapa? Ketika nanti dicek di aplikasi yang namanya Turnitin, cek similarity itu akan kelihatan di sini adalah sumbernya dari betul-betul merah gitu. Kenapa? Semua kalimat ini utuh bulat-bulat diambil dari karyanya Prior 1985 gitu ya. Tapi secara plagiasi kita sudah lulus. Kenapa? Karena kalimat ini betul-betul sudah kita cantumkan secara etika bersumber dari Prior gitu kan, 85. Lolos plagiasinya tapi tidak lolos di similarity. Similarity-nya nggak lolos. Nih, persis sama gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita nggak boleh aman dari dua istilah ini. Kita harus aman kedua-duanya. Nggak boleh aman plagiasinya saja gitu. Kita harus aman kedua-duanya. Cara amannya bagaimana? Nah, ini caranya dengan parafrase ya, atau dengan merubah kata tanpa mengubah makna. Nah, kira-kira begitu. Ya, merubah kata ataupun kalimat tanpa mengubah kata atau merubah makna gitu. Kalau ini caranya apa tadi solusinya? Ya, cantumkan sumber dengan sitasi Mendeley. Selesai itu. Kalau ini selesai nih, ya cantumkan sumber dengan sitasi Mendeley selesai. Jadi kalau seperti ini kita lolos tadi kan, lolos plagiasi nih. Gitu. Plagiasinya lolos. Kenapa saya mencantumkan ini? Kita nggak plagiasi loh. Saya mengambil ini tapi sudah mencantumkan itu. Lolos gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara lolos ini? Parafrase. Nah, parafrase itu sebenarnya yang paling bagus tadi apa namanya? Manual gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Bisa cara seperti ini. Cara manualnya seperti ini. Tadi ya menggunakan translator seperti ini. Yang pertama ya. Ini kan berbahasa Inggris ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini sekarang kita balik. Ya kan kita balik. Nah, seperti itu. Nah, tuh. Jadi ini kita ubah, nanti ininya akan berubah kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita. Pendidikan penting bagi semua anak, tetapi terlebih lagi bagi anak-anak penyandang disabilitas yang peluang sosial ekonominya mungkin terbatas. Nah, ini kita ubah misalkan gitu ya. Anaknya kita ubah. Anak gitu ya. Sangat memerlukan pendidikan. Nah, seperti itu. Ya kan, semua anak sangat memerlukan pendidikan. Tuh. Nah, kan gitu. Penyandang disabilitas itu ABK misalnya. Eh, anak berkebutuhan khusus itu kan sama dengan penyandang penyandang disabilitas kan. Jadi kita hapus saja ini. Nah, itu kan karena kita cari gantinya tuh. Nah, harus mendapatkan sorry ini harus mendapatkan peluang yang sama.
gitu. Tanpa bukan melihat, tanpa memandang status sosial di masyarakat. Tuh, oke. Nah, ini cara yang pertama tadi ya, yaitu menggunakan apa namanya manual gitu ya. Masukan. Jadi semua anak sangat memerlukan pendidikan. Nah, ini menggunakan makna baru. Ini kan sudah berubah nih. All children are in dire need of education. Beda tuh. Education is important for all children. Ini contoh yang pertama secara manual seperti itu, ya, menggunakan fasilitas fitur translate. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan copy, menggunakan AI. Nah, ini saya menyarankan AI yang gratis itu adalah salah satunya adalah Blackbox. Ya, Blackbox AI ini silakan di dipakai ini. Kita masukkan di sini, kita kopikan yang mau kita ubah, kita kasih perintah Bapak Ibu sekalian. Perintahnya apa? Ya tadi ubah dan parafrase menjadi kalimat baru tanpa merubah makna. Kalimat berikut ini. Nah, ini perintahnya. Bapak Ibu sekalian, perintahnya. Nah, ubah dan parafrase menjadi kalimat baru tanpa merubah makna kalimat baru. Ini copy saja terus gitu. Jadi kalau kita ambil dari sini, jangan langsung dikopikan ke Word dulu, tapi kita olah dulu di AI gitu kan, AI sini gitu. Nah, black box ini saya sarankan karena algoritmanya menggunakan ChatGPT 4.0, Gemini 4, Gemini Pro sama Claude Sonnet. Ya, jadi algoritmanya itu penggabungan antara tiga ini, GPT, Gemini, Claude. Ya, gitu. Jadi kalau kita pakai black box AI sebenarnya sama kita menggunakan ChatGPT, Gemini dan Claude. Nah, seperti itu. Dan ini tidak berlimit kan gratis ya. Gitu tidak ada limitnya gitu. Ya, coba kita coba ya. Ini dengan cara seperti ini. Perintahnya ini kalimat yang kita mau ubah, kita klik. Dia akan merubah. Karena ini bahasa Indonesia, kita kasih perintah misalnya di sini menjadi bahasa Inggris. Kita ubah di sini. Berikut ini dalam English. Seperti itu. Nah, education is essential. Ya kan? Ini berbeda nih. Education is important for children. Kalau di sini, education is essential for every child. Beda ya, child dengan children. But it is particularly vital for children. Nah ini, but even more. Nah itu sudah berbeda. Oke, sudah jadi nih. Kita baru masukkan ini ke Word seperti itu. Masukkan ke Word sini. Nah, ini tinggal kita ingat paste spesial yang menggunakan ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah berubah. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi sudah menjadi kalimat yang baru sehingga tadi similarity-nya kita sudah lolos. Parafrase merubah kata tanpa mengubah makna. Gitu ya. Mencantumkan sudah lolos dua-duanya. Ya, berarti similarity lolos, plagiasi kita lulus seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya pikir yang saya bisa berikan materinya pada saat ini. Mudah-mudahan bisa jelas, materi yang sangat sederhana kalau menurut saya ya. Tidak materi yang berat karena sehari-hari kita pakai ini. Sehari-hari kita menggunakan ini gitu. Tinggal membiasakannya dan juga apa namanya? Mempraktekkan sehari-hari. Mungkin itu dulu dari saya. Berikutnya silakan kalau ada yang kurang jelas atau mau didiskusikan, dipersilahkan. Ayo Pak, Silakan Ibu. punten nggih. Monggo, monggo, monggo. Pak, tadi kan di ini ya, apa namanya Pak, dalam parafrase kan menggunakan black box ya ya. Betul. Betul. Nah, nah, kemudian kemarin itu kendala saya itu profnya sudah bahasa parafrase belum maksimal mungkin ya pakai black box-nya Iya. saya mungkin mungkin sih.
Cuman kan kalau tadi dalam berbentuk bahasa Inggris kan lebih lebih paham ya grammarly-nya, kemudian sebagainya. Nah, sedangkan disertasi kita kan bahasa Indonesia. Bapak punya aplikasi untuk mengetahui, oh ini loh bahasa ejaannya sudah sesuai. Begitu. Kalau bahasa Inggris kan pakai Grammarly ini. Kalau bahasa Indonesia ini pakai apa, Pak? Misal nih kemarin kesalahan saya mungkin ya, profnya ngendikan, profnya itu bilang ini antara kalimat induk dengan anak induk ini masih dalam acak-acakan begitu. Sudah saya parafase di black box-nya, kemudian gimana. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris kan ada Grammarly. Kalau dalam bahasa Indonesia aplikasinya Bapak apa sih selain parafase tool, kemudian black box yang akurat gitu. Sehingga kita ini kalau menghadap namanya promotor ada yang perfect, ada yang enggak ya. Ya, Sehingga baik. kemarin saya sudah menemukan bahwasanya dalam satu paragraf itu bercampur aduk gitu. Jadi saya juga bingung sendiri ini di mana letaknya dan para pembimbing itu kan nggak memberitahu mana kesalahannya. Kita kan menganalisis sendiri. Itu satu, Pak. Nah, mungkin Bapak punya aplikasi yang untuk bahasa Indonesia selain para betul, kemudian black box, ataupun yang lainnya lah. Mungkin mungkin ada aplikasi baru. Nah, tadi kan misal nih Pak, dalam penulisan itu kan ada harus menyantumkan jurnal internasional ya. Tadi saya Betul. nanti akan mencoba ini yang saya belum temui yang Scopus, kemudian ekstensinya di Google Chrome dan sebagainya belum ada di saya. Kalau Black Box, kemudian Parapas Tutul dan sebagainya sudah ada, Mendeley sudah ada, cuman nanti saya akan mengaplikasikan ekstensinya, kemudian terindeks dengan Rapid Journal tadi. Nah, ini mungkin bisa langkah-langkahnya tadi loh Pak, bisa di screenshot misalnya dari Google Chrome, Google Scholar, kemudian menuju ke eh ekstensinya, kemudian menuju ke Rapid Jurnalnya tadi tuh. Saya kok nanti nggak muncul di saya ini biasanya saya Oke. masih apa namanya, mungkin bisa di screenshot lagi ya Pak ya Boleh, cara-caranya. boleh. Siap-siap. Makasih Pak. Baik, makasih Bu. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi tentang cek Word kita ya. Coba saya share ulang lagi. Mohon izin. Di sini, oke. Ternyata Bapak Ibu sekalian, memang Word yang ada di kita ini sekarang sudah mulai banyak fiturnya. Termasuk juga bahasa Indonesia itu sebenarnya juga ada apa namanya alat ceknya Bu. Jadi coba kalau Ibu lihat ini di layar saya mau kelihatan nggak ya? Text prediction di sini bawah sini nih. Sudah kelihatan. Kelihatan Mm-mm. Bu ya? Nah ini kalau kita Mm-mm. klik di sini nih ada text prediction itu artinya apa? Oh. Ya, teks yang memprediksi sebenarnya itu bahasa Indonesia kita ini jelek atau bagus. Misalkan ya saya kasih tipe lah ya. Seperti itu. Mm-mm. Ini saya tipe, ini juga saya kasih tipe seperti itu, seperti ini. Nih. Nah, ini kalau ininya di on kan eh, ini nanti bisa dibetulkan sama dia. Ini sebenarnya salah gitu. Mm-mm. Nah, seperti itu. Nih, ini salah nih nanti nih. Dia akan ada merah-merah seperti ini nih. Mm-mm. Nah, gitu nih. Kemudian misalnya di sini juga sama nih. Nanti ada saran dari dia. Ini Mm-mm. tipe loh Pak gitu loh. Ini di sini merah. Artinya sesuatu yang harus diwaspadai, yang harus kita lihat. Ini saya belum muncul mungkin karena perlu di restart aja nanti. Kalau di restart nanti muncul. Mm-mm. Tapi caranya di sini text prediction-nya harus di-on kan. Nah, ini muncul seperti ini nih di advance. Di sini nanti ada Oh, eh, apa ini yang harus dilihat, yang harus typingnya dicek. ya. Ini ya, ini bawaan dari mereka ini. Biasanya Mm-mm. bawaan dari mereka itu memang apa menyarankan untuk menghidupkan fitur-fitur ini sehingga Word bisa membantu kita melihat mana yang typo segala macam itu. Jadi kalau S1 tuh banyak sekali typo ya Bu ya. Iya, Kalau di doktoral kayaknya ya kita harus pakai ini untuk alat bantu gitu kan. Mata kita ya, sudah mulai iya eh, betul sudah. kunang-kunang melihat materi, melihat huruf. Ya ini salah satunya pakai ini untuk memudahkan kita nih. Gitu. Caranya seperti itu. Ini akan Biasa muncul. ya. Nah, ini salah satu fitur yang menurut saya baru. Iya Saya ya. juga baru lihat ini ada di sini mungkin beberapa tahun terakhir lah ya, gitu ya. Jadi ada istilahnya tuh use advanced typography, smart Hmm. justification, use hyphenation. Nah, ini salah satunya untuk melihat tiponya atau tidak gitu di sini. Nah, Berarti di-on-kan semua gitu, Pak. ya, untuk lebih maksimalnya, untuk menggunakan Word sekarang ini harus menggunakan data, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi datanya harus di-on-kan. Tadi supaya ini apa fitur-fitur ini kan dia bisa jadi dia menggunakan data.
Nah, sehingga nanti dia bisa jalan. Pak, kalau punya saya nggak jalan ya. Bisa jadi nanti dia ada beberapa fitur yang membutuhkan data gitu. Hmm. Sebagaimana juga ini yang muncul di sini nih tuh apa namanya Grammarly ini. Nah ini juga membutuhkan data nih. Kalau nggak ada data nggak bisa nih, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang eh itu ya Bu ya, apa namanya tadi? Ini Pak, langkah-langkahnya menuju ke rapid journal tadi Oke loh. baik. Di sini kelihatan Bu ya. Kelihatan, sudah. Oke baik. Nah silakan di screenshot kalau Bapak Ibu mau misalnya di sini. Ini buka Eh, Chrome, kemudian titik tiga ini, eh, kemudian extension di sini oh muncul iya, extension, kita ya pilih yang sebentar, Pak. Bentar manage Pak, ya. bentar Pak, Silakan di bentar Pak, bentar, bentar. ya. Screenshot aja ya, Kita sebentar pilih ya. manage extension di sini. Iya ya, tak Sudah? screen dulu, Pak, tak screen dulu sebentar. Boleh, boleh, Saya ini pelupa ya. boleh. Nah, Sudah, kita klik ya. sudah, oke, sudah. Nah, muncul seperti ini. Kemudian pilih yang ini, Bu. Chrome Web Store. Boleh silakan di Oh, screenshot lagi iya, atau iya, dipoto iya. lagi boleh. Oke, siap, siap, sebentar, sebentar Pak. Sudah ya. Mana ya yang lain? Nah, Oke, saya klik muncul sudah, seperti sudah. ini. Nah, di sini saya tulis Rapid Journal. Nah, ini silakan screenshot. Iya, benar. Oke Pak, sampun. Ampun, mangga. Sampun, sudah. Nah, tinggal kalau sudah ada, tinggal diklik Hmm, sampai install saja ya, Bu ya. iya, Nanti sampai muncul seperti ini nih. uh, Nah, silakan nanti Ibu klik sampai berwarna biru pin seperti ya, ini. Kalau putih seperti ini dia nggak muncul, ya di ini harus pin ya. diklik. Nah, harus dibiruin seperti itu nanti baru muncul di sini secara permanen. Jadi harus diklik. Ya, padahal dia sudah muncul di sini, tapi karena masih putih, belum diklik maka nggak akan muncul di sini. Oh iya, Ya, seperti siap, itu. siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Silakan yang lain, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Herman barangkali. Berarti sudah tidak menggunakan time offline itu nggak Pak? Turn offline itu, saya pikir itu nanti tahapannya yang berikut. Ini Oh kita yang begitu. menggunakan alat atau tools yang sederhana mungkin yang sehari-hari kita gunakan. Gratis gitu ya, tanpa ada, kalau tan offline itu kan istilahnya Berbayar. ya berbayar gitu kan dan seterusnya. Iya, Science direct mungkin tidak semua kita paham science direct. iya. Ya, Kejauhan ya kemudian saya nanya ya. nggak semua kita juga paham menggunakan apa namanya eh, alat-alat yang lain lah ya. Skimago, DOAJ. Iya, Kayaknya iya. masih asing dengar aja ya. Tapi kalau sudah dengar Google Scholar, sudah kita pakai semua itu. Jadi kita pakai alat-alat yang sehari-hari kita gunakan dan itu nggak perlu adaptasi lebih lama lagi gitu, Bu. Baik, Jadi baik, prinsip baik. saya itu. Jadi saya juga mengajarkan kepada mahasiswa saya, pilih yang mudah sehari-hari Anda gunakan supaya adaptasinya mudah gitu. Jadi kita nggak usah repot adaptasi lagi, yang kita gunakan sehari-hari itu juga sudah maksimal tadi. Cara memaksimalkan tadi optimalisasi ya. Jadi Siap, siap. materi hari ini sebenarnya materi saya bukan untuk mengenalkan tentang Google Scholar, saya tidak lagi karena sudah paham. Tapi mengoptimalkannya belum tentu semua kita tahu kan. Iya, iya, betul, Word, betul. saya nggak memberikan bagaimana cara menginstal Word, tapi mengoptimalkannya mungkin tidak semua kita paham. Iya, iya. Begitu Baik, juga Pak. dengan Mendeley sudah sering kita gunakan, tapi mengoptimalkannya juga barangkali kita butuh di Pembiasaan. ya diulang lagi lah kira-kira begitu. Jadi materi kita kali ini adalah judulnya tadi optimalisasi. Jadi optimalisasi kan sudah punya, maka perlu Belum. dioptimalkan saja gitu. Jadi Baik, baik. ringan-ringan saja materi kita kali ini, tapi Siap, Pak. mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu kira-kira begitu. Ya Siap, terima siap. kasih Bu Muaida ya. Oke. Siap. Baik, yang lain barangkali Pri, itu office berapa ya? Yang terbaru apa yang Office. saya kira? Kalau Ya, Pak Herman pakai Office berapa? 16 apa 13 ini ya? Saya pakai 365 Pak. Pak Fahru sudah pakai Mendeley Pak Fahru? Belum diinstal Pak. Ah baik. Nah nanti Nanti saya saya coba kasih. Pak. Nah, Eh, Pak ini Pri, satu lagi. Pak Pri, berapa? kalau mandali itu bisa dibersihin nggak? Kita kan udah banyak nih yang isian ya. Apa Ya maksudnya kalau kita kosongin kosongin bisa nggak? bisa Pak. Dihapus saja Bisa Pak. Dibelit. ya? Oke saya praktekkan ya. Ya coba deh Pak Pri. Praktekkan nih. Nah seperti ini nih. Ini misalnya kita mau hapus ya Pak ya. Hmm. Hmm. Caranya gimana Pak? Caranya bisa di remove saja atau di delete dokumen Pak. Langsung aja ya. Langsung aja tuh hilang Coba saya buka. gitu. Saran saya dibikinkan folder Pak seperti ini Pak. Oh, All dibikin folder. dokumen. All dokumen kan banyak tuh ya Pak ya.
Iya Ya, betul. kali ini supaya kita nggak pusing nyarinya. Tadi Pak, di all dokumen ini pilih di sini Pak, folder namanya Pak. Klik Mm-mm. folder. Nah, Ibu Bapak mau apa? Misalkan disertasi misalnya. Jadi khusus Nah, ya. bisa Pak. Gitu, disertasi. Nanti kita masukin disertasi di sini semua. Iya, iya, Gitu. iya. Untuk Betul. latihan saya bikin sendiri Pak nih latihan nih. Supaya nggak Mm-mm. mengganggu yang lain ya. Seperti kita di laptop aja kan ada folder-folder ya Pak ya di Iya, iya, iya. Explorer seperti itu. Nah, bikin ya Pak latihan. Ya latihan bisa dihapus aja nanti kalau udah nggak dipakai hapus aja kan namanya latihan gitu. Nah, ini ada disertasi di sini, ada skripsi, ada tesis, tesis 2, tesis satu. Ya silakan Pak. Ini namanya manajemen manajemen Mendeley silakan digunakan seperti itu. Pak, Pak, Pak Priyata, Siap-siap Pak Paru. kalau ini Mendeley yang Bapak install ini free apa ini Pak? Apa trial gitu Pak? Ah, gratis Pak. Jadi Mendeley itu versi gratisnya dari memang gratis nggak berbayar. Dia Gitu. cuma butuh registrasi Hmm. saja. Oh Ya, jadi cukup registrasi akun ini ya betul. Ini saya Mendeley gitu. mohon izin saya share ya ininya ya. Di chat, di kolom chat, coba saya share linknya, yang saya sudah bikinkan linknya. Atau enggak Pak Ketua punya ini Pak, apa namanya instalasinya kan sudah jangan download tuh. Ya, artinya Bapak Ibu nggak usah download. Nah iya, maksudnya dari Pak Ketua saja. Punya saya Boleh, sudah hilang masalahnya. boleh, boleh. Ini saya Mm. share saja di sini. Iya, biar teman-teman langsung install di desktopnya Di masing-masing. desktopnya masing-masing, betul. Baik. Iya. Ya. Pak Heru ada lagi? Sudah Pak. Baik. Nah, silakan dipraktekkan Pak Heru nih kalau sudah menguasai 4 alat ini, ya Mendeley, kemudian optimalisasi Word yang tadi saya sampaikan, optimalisasi Google Chrome, ya kan, optimalisasi Grammarly tadi itu seperti Pak Wartono tuh, matanya langsung iritasi tuh, karena seharian ngelihat laptop terus saking sudah menguasai Mendeley-nya, ngutipnya juga dari Scholar saja nggak perlu ke perpustakaan, gitu kan, buku semua ada semua di Google Scholar, nggak perlu ke UIN Wali Songo misalnya kayak gitu ya. Semua semua materi semuanya ada di Google Scholar. Mau Scopus Q1, Q2, Q3 saat itu juga bisa kita akses gratis. Pak Pri, Silakan Pak. berarti kita pertemuan berikutnya cara nyari jurnal apa bagaimana? Nah, mau cari jurnal? Boleh. Iya, maksudnya kan tadi kan baru itunya alatnya ya. Alatnya, betul, bagus. Jadi jadi makan dulu deh alatnya. Dari jurnal menjadi Hebat. tulisan. Baik. Ada request apa lagi untuk pertemuan berikutnya? Herman sari jahe aja. Ya, Ini Pak, apa mangga namanya? mangga Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ini loh Pak, kan menulis Mendeley itu kan menulis Mendeley. Kita download PDF untuk masuk ke Mendeley. Kadang ada autornya yang tidak terbaca, Betul. ada yang judulnya tak terbaca. Itu mungkin nanti pertemuan besok ya. Pertemuan Atau saya besok. sudah Boleh, siap. atau saya sudah 5 watt. Boleh, boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup ya, sebelum kita tutup nih, sedikit saya mau menjelaskan tentang ini ya, apa namanya, fitur yang ada di Mendeley ini kelihatan ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Siap-siap. Jadi ini menu sama seperti di Word, ini ada menu-menu seperti ini. Ini bisa tinggal di apa namanya, dicek saja satu-satu. Nah ini folder yang tadi untuk membuat folder di sini. Nah ini apa yang kita masukkan sini masuk semua di sini. Nah ini namanya metadata. Yang sebelah sini metadata namanya. Ya, jadi data yang dikumpulkan mulai dari tipenya, judulnya, penulisan. Dan seterusnya. Nah ini yang kalau ada kesalahan di sini, Bapak Ibu sekalian ada kesalahan seperti ini nih, kita lihat di sini nih. Nih di Abu Bakar Yakubu ini nggak ada nama jurnalnya Bu tuh. Betul nggak? Oke, ini Ya, yang saya ya maksud. kebetulan ini nggak ada nama jurnalnya. Kalau Ibu tadi kan nggak ada nama penulisnya ya. Ya, Atau nggak ada judulnya gitu. Nah, nggak ini terbaca. gimana caranya nih? Nah, salah satu caranya kalau saya begini. Kalau di sini ada di OI-nya, Bu, di OI-nya di Mm, sini, DOI. mm. Ya, ini bisa kita klik di sini, Bu nih. Kelihatan nggak? Oh, searching ya. Gitu. Nah, Oh, look gitu. up. Up gitu aja ya. Nanti bisa muncul tuh. Oh, siap, siap, siap. Tuh, tiba-tiba muncul tuh, Bu.
At-Tazkir Islamic tuh. Langsung Gitu. terisi ya. Iya, 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 Kita iya. Oh, coba lagi berarti nih, pick yang up lain ya. nih. Ini seperti ini nih. Ah, ah, ah. Ya, di sini ada Desriarini misalnya. Ini kan juga sama nih. Ini Ya. publisnya nggak ketahuan nih di sini jurnal apa ini ya? Sebentar, sebentar. Ini jurnal apa nih nggak kelihatan di sini. Volumenya juga nggak ada, isu nggak ada. Coba kita lihat. Hmm. Mudah-mudahan doinya ada. Alhamdulillah doinya ada. Oh, berarti kuncinya di doi nggih, Ya Pak? Bu, doinya nih. Kita coba Hmm. Siap, searching ya. siap. Mudah-mudahan berhasil. Oh, gitu ya. Siap, Bu, siap. muncul Bu. Oh, iya, Lengkap. iya. Tuh. Ya, di sini autornya ada, nama jurnalnya tiba-tiba Siap, siap, muncul. siap. Year-nya juga Ini yang terisi. belum belum ketemu di saya. Nah, itu ini juga sama nih. Ikhwan Ya. nih. Nggih, nggih, Ikhwan. nggih. Coba lagi, Bu. Nah, ini juga sama nih. Kita klik saja sini. Muncul semua. Nah, sama dia diisi otomatis. Oh, Nah, iya, itulah iya. mudahnya. Apa namanya? Mendeley, Bu. Gitu. Oh, Mudahnya Mendeley. Jadi kita harus tahu kuncinya. Nah, nih. Satu-satu kita perbaiki supaya muncul di sini. Nah, itu muncul jurnalnya. ya, kelamaan di saya. Kalau saya harus buka ininya, Pak, doinya, saya cari artikelnya, saya copy Pak. Jadi satu-satu, saya nggak tahu Nah, apa itu look bisa up. begitu. Bisa begitu. Misalnya Ibu punya doinya. Ah, Nah, Ibu masukkan di sini secara manual. Tadi seperti saya katakan. iya, iya. Add entry manually. Oh, Ya. iya. Ibu masukkan saja doinya saja di sini. Oh, gitu ya, Ya. doinya kok ya. Masukkan doinya. Seperti tadi Mm-mm. sini. Di look up ya. Look up sini. Nah, Mm-mm. mudah-mudahan ini diisikan oleh dia. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Enggak, kalau saya kan satu-satu. Saya download lagi, saya satu-satu. Nah, Jadi itu lama. itu sebelum Lamaan sebelum saya. pelatihan optimalisasi. Sekarang setelah pelatihan optimalisasi harus berubah, Luar Iya, biasa, siap, Pak siap. lebih efektif. Begitu Pak Herman. Oke, Pak Herman. Ya Allah, luar biasa Pak Pri. Ini kalau Ya. bikin webinar mah bayar 200.000 ini, atau 300 ini. Oh iya, Ini mudah-mudahan ada bayar, Pak pahalanya, Herman Pak. bayar. Oke, ada lagi Ada yang jariahnya lain ya, ya. Pak Ini ya. sebenarnya nggak ada kurikulumnya sih, Bapak. Pak Herman ini yang kayak gini. Ini berdasarkan pengalaman aja, Pak. Otodidak Tapi ini. ini bagus Pak Pri. Jarang orang yang tahu juga Pak Pri. Keren. Iya. Ini di Nanti kurikulum tak kayaknya. sampaikan ke mahasiswa saya ini, Pak. Ya, betul. Dapat Betul. ilmu baru saya. Amin. Ya, pokoknya sharing lah nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian saya yang belum tahu nanti Bapak Ibu sekalian kasih tahu saya lah biar kita semua Siap, dapat banyak. ya Pak, siap. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada barangkali kita cukupkan dulu nih Bapak Ibu sekalian. Sudah, sudah mungkin Pak. Cukup dulu ya. Bagi saya, tapi nggak ya. Ya cukup dulu lah, udah malam. Udah malam. Baik. Kesian Pak Wartono belum pulang. Pak udah. Wartono nih keluar masuk kayaknya dia. Pak Di Faru, kampus Pak Faru mau udah Herman. ujian ya? Pak Faru udah ujian. Udah, Simak. Udah lulus Pak Faru.